Berikut adalah laporan keuangan. Jadi di sini ada yang laporan bulanan, di mana laporan bulanannya itu sudah dibuat dalam periode 24 bulan dan itu bulan per bulan. Ini laporan laba rugi bulanan, bisa dilihat bagian atas itu pendapatan, kemudian ada HPP, kemudian pengeluaran selama 24 bulan. Kemudian perhatikan di sini ada kolom tambahan, kolom C. Ini opsional sifatnya. Jadi ini pengelompokan terhadap kategori-kategori pengeluaran, di mana kelompok-kelompok ini nanti akan diambil datanya untuk dimasukkan ke dalam laporan kinerja. Jadi di sini sudah dikelompokkan dengan SDM, operasional, bunga, pajak, dan penyusutan. Ya, kita kembali ke laporan laba rugi bulanan. Jadi sudah dikelompokkan semuanya untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa kinerja keuangannya. Setelah itu ada neraca bulanan juga sama, 24 bulan ya, ini sudah akan rekap otomatis juga. Kemudian arus kas juga sama, 24 bulan dan rekap otomatis. Kemudian ada laba rugi periode tertentu. Dimaksud dengan periode tertentu, di sini teman-teman bisa melihat atau membuat laporan apakah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 24 bulan. Hanya dengan memilih tanggal awal laporan di sini dan tanggal akhir laporan di sini. Ya, kalau misalnya kita mau lihat Januari saja, pilih Januari. Ini 31 Januari. Ya, ini ada sudah laporan hanya 1 bulan saja. Ya. Sorry, ini 2020. Ini 12 Januari 2019. Oke, ya ini 1 bulan. Demikian juga halnya dengan neraca periode tertentu. Kita bisa pilih periodenya di sini. Ya, periode awal dan periode akhir. Nanti neracanya akan muncul secara otomatis. Setelah itu ada laporan arus kas, juga sama, arus kas periode tertentu. Bisa pilih bulan awal dan pilih bulan akhir. Dan ini kebetulan nilai rekeningnya, ini kalau kita lihat di neraca ya, kita lihat di neraca bulanan, ini ada nilai rekening negatif, seharusnya tidak boleh negatif, tapi ini kan saya memberikan data contoh, kebetulan tidak saya isi semua sesuai realita di lapangannya, seperti tadi Bank 3 kenapa ada negatif, tapi saya memberikan informasi cara pengisian dan pembagian per kategori-kategorinya. Nanti realitasnya ya atau teman-teman pada saat pengisiannya bisa diisikan sesuai angka yang benar. Kemudian ekuitas juga sama ya, ekuitas. Jadi kita pilih tanggal awal dan tanggal akhirnya untuk melihat perubahan ekuitas sesuai periode yang kita inginkan. Selanjutnya kita masuk ke laporan lainnya. Di sini ada laporan laba rugi kotor. Jadi maksud laba rugi kotor di sini yaitu ya total penjualan terhadap HPP dimunculkan berdasarkan item-item produknya. Di bagian atas ada produk jasa, dan di bagian bawah ada produk dagangnya. Ya, jadi di sini kalau dagang sudah dihitung otomatis, total penjualan dan HPP-nya berdasarkan metode rata-rata, sehingga laba rugi kotornya muncul. Ya, selama 2 tahun, ya, ini selama periode 2 tahun. Kemudian untuk jasa, ini ada total penjualannya, HPP dihitung dari komisi share di sini ya. Kalau ada komisinya maka akan dihitung di sini. Berdasarkan kategorinya ini, konsultasi tadi. Dan juga kalau ada pembelian di penerimaan pengeluaran. Jadi dasarnya dari sini, nanti kalau ada kategori produk jasa yang dipilih, nanti dia akan muncul ya di laba rugi kotor tersebut. Selanjutnya adalah laporan aset. Jadi di aset ini dia akan merekap dan menghitung nilai buku di akhir tahun pembukuan. Jadi pembelian, apakah itu dilakukan sebelum tahun pembukuan ataupun dalam tahun pembukuan, akan dihitung nilai awal dan akhirnya hingga per 31 Oktober 2020 ini untuk pembukuan yang diawali dari 1 November 2018. Kemudian di sini ada pajak UMKM. Jadi pajak UMKM kalau misalnya perusahaannya itu umurnya saya lupa 3 atau 4 tahun dan kemudian omset per tahunnya di bawah 4,8 M itu bisa mendapatkan tarif pajak PPh final untuk pembayaran PPh-nya. Nah, di sini
dihitung dari Januari hingga Desember, karena tahun pajak adalah Januari hingga Desember, dan dasarnya adalah omset. Bisa dipilih tahunnya di sini, kemudian PPh finalnya kalau berbeda dari 0,5%, ya sekarang masih 0,5%. Setelah itu ada pajak badan. Jadi kalau PPh program ada masa berlakunya, setelah itu diberlakukan pajak badan. Atau kalau sudah di atas 4,8 M itu berlaku pajak badan. Dan di sini dasarnya adalah laba rugi bersih. Oke, contoh sini begitu kita pilih tahun, kemudian kita pilih tarif pajaknya, ini akan muncul perhitungannya dan ini akan menghitung yang nilainya positif saja, laba rugi ya. Setelah itu ada penjualan, laporan penjualan produk. Laporan penjualan produk di sini sama, bagian atas itu jasa, di bagian bawah ada produk dagangnya, ya. Kita bisa pilih di sini laporannya untuk 1 hari, 1 bulan, atau sesuai periode yang diinginkan. Nah, di sini disediakan 6 kolom. Jadi sebagai contoh di sini kita bisa ketik misalnya 1 Januari 19 ya. Kemudian kita mau periodenya hari misalnya. Periodenya 7 hari. Oke, sini 1 sampai 8 Januari, 9 sampai 16, atau kalau kita ingin mulai dari Senin ke Senin, anggap saja ini 31 Desember 18. Ya. Jadi dari Senin ke Senin, 7 hari. Jadi kita mau lihat per minggu bagaimana perbandingannya. Ini kita bisa lihat di sini. Ya. Dan di sini kita bisa menampilkan total pendapatan atau jumlah unit yang terjual. Otomatis kalau jasa dia tidak ada jumlah unitnya, tapi kalau kita lihat ke bagian produk dagang, ini ada jumlah unitnya yang terjual. Ya, ini ada 3, ada 2. Karena contohnya kita tidak mengisi banyak contoh di sini. Ya. Jadi pada intinya, di sini kita bisa taruh tanggal awalnya, kemudian periodenya hari atau bulan, kemudian berapa hari atau berapa bulan. Demikian juga untuk penjualan cabang. Ya. Hanya bedanya tadi ya sebelah kirinya adalah produk, kalau ini adalah cabang. Sama juga, di sini kita isi tanggal awalnya, kemudian pilih hari atau bulan, kemudian pilih berapa hari atau berapa bulannya di sini. Ya. Kemudian penjualan karyawan, ini sama. Hanya membedakan di sini kita bisa melihat kalau memang ada penjualan yang dasarnya karyawan tertentu. Ini kan contohnya dokter. Dokter ini menghasilkan penjualan nilainya sekian. Dan kalau dokternya mendapat komisi, komisinya nilainya sekian. Mengambil dari modul komisi tadi. Sehingga total gross ya ini. Penjualan dikurangi komisi, grossnya adalah sekian. Ya, sama, ini isi tanggal, pilih hari atau bulan, kemudian periodenya. Ya. Kemudian laporan THP tadi sudah disinggung, ini adalah rekap, disinggung pada saat pengisian data karyawan, ini adalah rekap THP karyawan. Ya. Ini tidak ada di aplikasi yang memang modul karyawannya tidak diikutkan dalam pembelian. Ya, jadi nanti ada pilihan teman-teman saat pembelian. Ada yang kalau yang dengan karyawan maka ini ada, kalau tidak dengan karyawan ini tidak ada. Ya, ini rekap selama 24 bulan. Setelah itu ada dashboard. Dashboard ini ada pilihan juga ya. Jadi kita bisa memilih selama 12 bulan. Kita hanya perlu memilih bulan awalnya di sini. Ya, nanti dia akan menyesuaikan secara otomatis selama 12 bulan. Jadi bulan akhirnya kita tidak perlu isi karena sudah otomatis, tapi bulan awal kita perlu isi untuk kita lihat awal bulannya bulan berapa dan kita lihat selama 12 bulan rekap total keseluruhannya itu berapa. Terakhir ada laporan kinerja. Kinerja itu laporan kinerja keuangan, di mana di sini kita bisa membandingkan kinerja keuangan di 12 bulan pertama dan 12 bulan berikutnya. Ya. Ada laba rugi, ada arus kas, dari laba rugi perhatian ada pembagian, ada grup besarnya di sini. Jadi teman-teman bisa melihat perbandingan langsung untuk pengeluaran untuk kategori grup besarnya. Kemudian ada arus kasnya, kemudian ada neracanya. Oke, saya kira itu semua penjelasan dari cara penggunaan aplikasi manajemen keuangan jasa dan dagang.